Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Murid kelas 4 Kurikulum Merdeka. Berjumpa lagi, hari ini kita dalam materi IPAS, keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Apakah keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber daya alam, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan. Pada dasarnya, keanekaragaman itu adalah keadaan yang bermacam-macam, sedangkan hayati berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat juga diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup. Indonesia dengan keanekaragaman makhluk hidup, baik flora, tumbuh-tumbuhan maupun fauna hewan. Keanekaragaman hayati dapat juga disebut biodiversitas. Demikian juga halnya Provinsi Kalimantan Barat, kaya akan keanekaragaman hayati. Untuk jenis flora kita mengenal tengkawang tungkul, flora khas Kalbar, anggrek, kayu ulin, meranti, hutan bakau, karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Fauna khas Kalimantan Barat, misalnya enggang gading sebagai maskot fauna Kalimantan Barat, penyu, arwana, bekantan, ikan belida, dan masih banyak lagi. Dari beragam flora dan fauna tersebut, beberapa di antaranya terancam punah. Kita, sebagai generasi muda, sudah selayaknya turut berpartisipasi melestarikannya. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Keragaman hewan dan tumbuhan dapat memenuhi segala macam kebutuhan manusia. Penyeimbang ekosistem. Keberagaman hayati dengan berbagai komponennya menjadi penyeimbang bagi hubungan saling ketergantungan di antara setiap makhluk. Menyediakan bahan pangan. Beragam bahan pangan dapat menjadi pilihan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang telah disediakan oleh alam. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan beragam sumber hayati dapat menjadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan kemajuan teknologi. Menyediakan mata pencaharian. Dengan sumber daya alam berlimpah, keberagaman hayati dapat menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi umat manusia karena ketersediaannya. Dengan demikian, beragam manfaat yang dapat diperoleh dari keberagaman hayati, tentunya masih ada manfaat yang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat lepas dari alam. Banyak hasil-hasil yang dapat diperoleh dari alam. Aktivitas atau kegiatan manusia juga tidak lepas dari alam. Ada yang berdampak positif atau bahkan berdampak negatif. Penggunaan pestisida. Pestisida dianggap sebagai sahabat petani dalam memberantas hama. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan pestisida mempunyai sifat racun. Perusak habitat. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali dapat berperan dalam memengaruhi keanekaragaman hayati. Polusi. Polusi merupakan hasil aktivitas manusia yang turut berperan dalam mempengaruhi keberagaman hayati. Polusi tersebut dapat berupa polusi tanah, air, maupun udara. Keberagaman hayati tetap lestari adalah dambaan bagi semua umat manusia. Karena dengan demikian dapat menjamin kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Bercocok tanam dengan bijak. Bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen dan penggunaan pestisida alami untuk memberantas hama menggantikan pestisida berbahan kimia. Reboisasi. Reboisasi adalah upaya untuk menghijaukan kembali lahan atau hutan yang telah dimanfaatkan. Menjaga flora dan fauna langka. Banyak tumbuhan maupun beragam jenis hewan yang mengalami ancaman kepunahan.
Upaya untuk menyelamatkan adalah salah satu pilihan. Dengan demikian, tumbuhan dan hewan tertentu akan tetap lestari. Nah, sekarang kita lihat kawasan konservasi keberagaman hayati di Kalimantan Barat. Yang pertama, Taman Nasional Gunung Palong di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, yang merupakan taman nasional yang terlengkap di Indonesia. Kedua, Taman Nasional Betung Kerihun di Kapuas Hulu. Yang ketiga, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Melawi. Keempat, Taman Nasional Danau Sentarum di Kapuas Hulu. 5. Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak. 6. Cagar Alam Kepulauan Karimata di Kabupaten Kayong Utara. 7. Cagar Alam Raya Pasih di Kota Singkawang. 8. Taman Wisata Alam Baning di Sintang. 9. Taman Wisata Alam Bukit Kelam juga di Sintang. Dan masih ada beberapa lagi yang ada tersebar di Kalimantan Barat. Demikian belajar kita pada hari ini tentang keberagaman hayati dan upaya pelestariannya. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Salam.